Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi setengah siang bagi teman-teman, dan jumpa lagi dengan channel kami Danis Putra Arsitek yang selalu ingin berbagi solusi, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman tentang cara-cara menangani toko bahan bangunan, baik untuk pemula atau untuk teman-teman yang sudah senior yang masih ingin butuh penanganan yang lebih efisien, lebih simpel, lebih praktis, dan lebih ekonomis. Pagi ini saya akan membahas sesuai dengan rencana teman-teman tadi malam di grup kami. Alhamdulillah, teman-teman yang masuk di grup itu ternyata juga orang-orang baik semua. Tadi malam saya sharingkan apa yang dibahas hari ini. Teman-teman ingin membahas tentang cara mengambil keuntungan di dalam menjalankan toko bahan bangunan. Cara mengambil keuntungan di toko bahan bangunan itu bagaimana, Pak? Tolong dibahas. Ini pengalaman di toko saya, saudara-saudara. Mungkin ada teman-teman yang lain yang pengalamannya beda, yang pengalamannya lain. Itu tidak bisa disamaratakan, karena masing-masing daerah itu pasti punya kebijakan sendiri-sendiri, punya kebiasaan sendiri-sendiri. Karena grup ini dan channel ini dilihat oleh orang seluruh Indonesia, bahkan kadang-kadang teman-teman yang TKI itu ingin mendirikan toko bahan bangunan, nanti kalau pulang itu melihat YouTube ini. Ada ini di share di grup, anggota di grup ada yang dari luar negeri, ada yang dari Taiwan, ada yang dari Cina. Nah, itu kebijakan ini untuk mengambil keuntungan itu tidak bisa disamaratakan di Jawa, di luar Jawa, dengan pertimbangan angkutan, pertimbangan waktu, pertimbangan geografis. Itu biasanya nggak bisa disamaratakan. Tapi untuk pengalaman ini di daerah Jawa, yang di tempat kami dan tempat-tempat teman-teman yang ada di Jawa, itu biasanya untuk mengambil keuntungan di barang-barang bahan-bahan alam atau barang-barang yang fast moving itu tidak lebih dari 10%, saudara-saudara. Contoh, kita mengambil nomor satu, teman-teman ini minta detail, Pak, semen itu berapa, Pak, besi itu berapa, kayu itu berapa. Terus yang lain nanti. Ini untuk kayu. Kayu itu, kayu saya habis ini. Kayu itu di tempat kami, itu saya mengambil keuntungan, saya mengambil profit kotor, itu sekitar 10%, saudara. Jadi yang ukuran 46 kayu meranti panjangnya 4 meter, itu saya ngambilnya itu 40.000, 39 atau 40.000 lah. Itu kita tambah saja 10%, berarti kita menjual 44, 43. Itu sudah nggak terlalu mahal. Ada lagi besi. Besi itu kita ngambilnya untung sama 10%. Kita ngambil 29.000 untuk besi 6. Itu kita jual 32.000, 10%, rata-rata tidak boleh lebih dari 10%. Lah itu tetap saya katakan itu di Pulau Jawa. Karena apa? Pulau Jawa itu banyak saingannya, saudara-saudara. 500 meter ada toko, 300 meter ada toko, ya kita ambil sedikit-sedikit. Terus ada lagi triplek. Ini dulu, apa ini namanya, asbes gelombang. Di sini saya pakai satu merek aja, mereknya Jabesman.
Jabes di sini juga ngambilnya sama 10%, 8 sampai 10%. Karena barang-barang ini barang fast moving, saudara-saudara. Kalsibot, Gibson bot, itu sama semuanya 10%-an. Ini. Barang-barang yang fast moving itu tidak bisa kita mengambil untung di atas 10%. Karena teman kita, tetangga kita, kompetitor kita itu pasti menjual. Dan mereknya sama, pasti sama. Kayu mereknya Meranti, ya mereknya Meranti. Kayu mereknya Kamper, ya mereknya Kamper, nggak ada. Jadi makanya dari bahan-bahan yang fast moving itu, ada lagi yang tanya cat. Cat itu tidak bisa kita mengambil untung lebih dari 5%. Contoh apa? Contoh cat Paragon. Paragon itu ngambilnya 115.000. Kita menjual paling 120.000. Berapa? 5%. Kalau 10% kan berarti ditambah 10.000, tambah 12.000. Tidak bisa, karena Paragon di sini juga semuanya menjual. Kita menjual agak mahal, pasti dijauhi sama pembeli, sama konsumen. Yang bisa diambil untungnya agak besar, itu, lah ada lagi. Tetap bahan alam, bata ringan. Bata ringan juga 10%. Supplier memberi harga kita 500.000 per kubik. Untuk wilayah Jawa sekarang 550.000. Jawa sekarang saat ini 550.000 per kubik. Kita menjual 610. Yaitu memang keuntungannya seperti itu. Kita tambah 500.000, kita tambah 50.000. Bata merah, bata ringan, sama semuanya 10%. Kadang-kadang ada teman-teman yang nakal, ada teman-teman yang malah ngambilnya di bawah itu. Ya, barang-barang yang seperti itu. Cat apakah baik mana cat tinting sama cat ready mix? Saya sih menyarankan untuk pemula jangan pakai cat tinting. Ready mix aja. Ready mix aja sudah. Kita melengkapi cat ready mix aja, satu merek aja sudah sekitar 50 juta, saudara-saudara. Satu merek cat ready mix, merek Paragon. Kita ngambil satu dus atau 4 kaleng. Itu semuanya jumlahnya kan 88 warna. Itu nilainya juga sudah banyak itu. 88 warna kari 4 kaleng. Sudah banyak itu. Sekitar berapa ya? 8 kali 4. 8 kali 4 berarti 32. 32 juta sudah kalau lengkap. Itu satu warna 4 kaleng. Ya, yang saudara-saudara kepingin terus alas listrik juga 10%. Atau di atasnya sedikit nggak apa-apa, 10 sampai 15%. Kalau kepingin menjual barang di toko bahan bangunan yang modalnya yang profitnya itu agak besar, itu kita harus menjual barang-barang teknik kayak ini drilling drill. Ini kita bisa ngambil di atas 30%. Kayak paku rivet seperti ini. Terus baut-baut seperti ini. Ini baut-baut saya ini. Ini bisa ngambil di atas 30%. Bahkan jangan 30%, bahkan sampai 100% bisa. Kabel-kabel seperti ini nggak bisa, saudara. Paling 10%. Apalagi kabelnya itu terkenal. Kabelnya mereknya terkenal, Eterna, Hitani. Itu kita ngambilnya 10%, saudara. Kadang-kadang nggak ada. Kita ini satu roll itu 50 meter itu harganya sekitar 200.000. Kita tambah paling 20.000, ya 10% lah. Itu pun kadang-kadang terlalu mahal. Nah, ini yang bisa membuat kita dapat keuntungan agak besar, ya barang-barang teknik.
Karena apa? Barang teknik itu mereknya banyak, saudara-saudara. Barang-barang teknik itu tidak semua toko itu menjual. Tidak semua toko itu menjual. Dan meskipun sama-sama menjual, mereknya pasti beda. Kita punya alasan untuk menjual lebih mahal karena mereknya beda. Kalau kita mengandalkan bahan-bahan alam, itu nggak bisa. Jangan takut dengan online, saudara-saudara. Online itu menyediakan orang dengan kebutuhan yang tidak orang Jawa bilang tidak instan, tidak kesusu. Rata-rata orang membeli di toko bahan bangunan itu rata-rata ingin cepat, dipakai, keburu dipakai. Nah, itu. Ya seperti ini yang banyak. Terus yang paling banyak lagi ya saya katakan tadi, ini baut-baut ini. Baut-baut ini, saudara. Kayak seperti ini. Ini banyak ini untungnya, saudara-saudara. Ini display saya. Display baut. Display katalognya baut. Seperti ini. Ini satu tempat, ada lagi di sini. Ini juga baut. Ini nah, sampai atas baut stainless, baut apa ini? Nah, seperti ini. Barang-barang saniter seperti ini maksimal 10%. Pintu kamar mandi atas. Oke. Nah, ini ada pintu kamar mandi juga seperti itu. 200.000 ditambah 20.000 maksimal. Nggak bisa banyak, saudara-saudara. Makanya kalau memang benar-benar ingin menekuni dunia toko bahan bangunan, saya sarankan kepada teman-teman, kita lengkapi toko kita. Kita lengkapi toko kita dengan barang-barang pernik-pernik. Ya memang harus dijual, pasir harus dijual, besi harus dijual, triplek harus dijual, asbes gelombang juga harus dijual, bata juga harus dijual. Cuman kalau kita mengandalkan barang seperti itu nanti terlalu banyak omset, minim profit. Kemarin saya dikunjungi Mekarsari Group, dia kaget melihat profit saya. Di mesin kasir tidak bisa, saudara-saudara, direkayasa. Keuntungan seperti itu ya seperti itu. Karena kemarin berkunjungnya hari Minggu, dia melihat ke laporan penjualan mesin kasir saya sore hari itu. Omset saya berapa? 10 juta berapa gitu, 10.250.000 kalau nggak salah. Lah profit saya waktu itu dilihat 2,5 juta. Loh, kok banyak Pak? Berarti kan 25%. Ya kalau hari Minggu di toko sini, di toko saya itu, yang keluar itu barang-barang kecil. Yang keluar barang-barang kecil. Keni, kran, baut, alat-alat teknik, gembok dan lain-lain. Handle pintu itu yang untungnya agak besar ya seperti itu. Maka dari itu, kalau memang toko itu makin lengkap, insya Allah profitnya makin besar. Tapi kalau toko itu hanya mengandalkan bahan-bahan alam, saya sudah bilang berkali-kali itu, hanya mengandalkan pasir, kayu, ya ada. Cuman ya itu tadi, nggak bisa banyak kita ngambilnya. Apalagi cat, ya cat kayak teman-teman yang tokonya lengkap dengan cat, meskipun semua cat itu tidak ada yang lebih dari 5%, 6% maksimal kalau penjualannya itu, dia itu kalau pengambilannya banyak, kalau ada promo, 6-7% itu kalau ada promo, kadang-kadang ada tambahan 1%. Ini lagi tambahannya berapa? 1%, 2%, ngambil banyak harus 1%, ditambah 1%. Ya cuma seperti itu. Nah, duitnya banyak.
Kayak kita ngambil cat yang 1 pil, yang 20 kilo. Katakan Vinilex 1 pil. Itu harganya itu sekitar 1.500.000. Paling kita ngambil ya 50.000 sampai 80.000. Itu berapa? 5%. Kita ngambil di atasnya itu nggak bisa. Jarang. Kecuali mungkin di luar Jawa. Ya, itu masalah harga, saudara-saudara. Ya, tetap kita harus menjual atau menyediakan barang-barang yang fast moving itu, karena memang itu kebutuhan pokok. Nah, untuk mengimbangi itu, kita tetap harus melengkapi toko-toko kita. Pak, kalau barang-barang teknik seperti itu, nah modalnya banyak. Ya, sedikit demi sedikit, saudara. Nggak bisa langsung banyak gitu, nggak. Kecuali kalau modal kita di atas 500 juta atau 1 M, nggak apa-apa langsung. Kalau kita mengandalkan modal kecil-kecilan, ya sedikit demi sedikit. Katanya Mas Huda kemarin dari Mekarsari, ya sedikit demi sedikit, nggak bisa kita langsung, karena memang modal kita kecil. Kalau modal kita besar, nggak apa-apa langsung buka besar gitu, karena semuanya itu dari kecil dulu, setelah itu berkembang. Kita ngambilnya juga gitu, sedikit saja, yang penting ada, yang penting lengkap gitu. Jangan sampai toko itu ada orang beli kembali nggak ada barangnya, ada orang beli nggak ada barangnya. Itu eman, saudara-saudara, eman sekali. Kalau prinsip saya sih seperti itu. Monggo, kalau teman-teman yang lain, monggo silakan di komen atau di share di grup. Alhamdulillah, saudara-saudara, ini banyak yang minta masuk ke grup. Monggo, silakan. Grup saya tidak terbatas, asalkan kuotanya masih penuh, kuotanya masih ada. Saya tidak menolak orang minta masuk ke grup. Syaratnya apa? Tidak ada syaratnya. Yang penting namanya jelas, alamatnya di mana. Terus nanti kalau komen yang sopan gitu saja, nggak ada. Karena ini tempatnya orang kerja, bukan tempatnya orang main-main. Tempatnya orang mencari solusi. Kalau kita main-main di sini, ya monggo jangan di sini, yang di tempat lain aja nggak apa-apa. Syaratnya apa? Sampean sebutkan nama, alamat, dan minta, Pak, saya minta gabung di sharing solusi toko bahan bangunan. Gitu aja, sudah itu aja. Saya nggak minta apa-apa kok. Demikian, saudara-saudara, semoga grup kita bermanfaat. Semoga channel ini juga berkembang. Saya doakan, dan usaha-usaha teman-teman sekalian yang belum punya, yang ingin usaha toko bahan bangunan, cepat-cepat nang dapat tempat, yang sudah dapat tempat cepat-cepat nang buka untuk mempraktekkan ilmu-ilmu ini. Karena ilmu ini tidak untuk dipelajari, saudara-saudara. Ilmu ini tidak untuk dilihat, saudara-saudara. Ilmu ini tidak untuk dinikmati. Karena ilmu ini bukan hiburan. Ilmu ini untuk dipraktekkan. Teorinya sampai sondol langit, orang Jawa bilang. Tapi kalau tidak dipraktekkan, sama saja. Nonsen. Langsung dipraktekkan, langsung dikerjakan. Ada kekurangan, diperbaiki, ada kekurangan, disempurnakan. Ya, seperti itu namanya usaha. Pasti ada kekurangan, pasti ada kendala di tengah jalan. Seperti itu. Demikian untuk video kali ini. Saya sampaikan, semoga kita semua, dan saya doakan semoga kita semua mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberikan rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang manfaat bagi anak-anak kita. Dan tetap seperti semboyan kita semua, jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.